Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk koneksi PHP dengan database MySQL. Nah, pada video sebelumnya ini kita sudah selesaikan untuk form data mahasiswa dan tampilannya seperti ini yang sudah kita edit. Jadi untuk name, nama, dan seterusnya ini mengikuti field yang ada di tabel, termasuk untuk mengubah option atau combo box pada pilihan jenis kelamin. Nah, kita mau tampilkan data yang di bawah sini itu baca dari data yang sudah kita entry di tabel. Nah, jadi sementara formnya sudah selesai, sudah kita edit di Sublime-nya untuk tampilan form dan inputannya termasuk pada optionnya. Sekarang kita tinggal tambahkan isi atau kita tinggal baca isi dari tabel yang sudah kita buat di MySQL. Nah, pada bagian bawah sini ini ada isi dari, jadi dia tampilannya dalam bentuk tabel seperti ini, karena nanti kita mau bikin tabel seperti ini atau grid. Nah, di sini baru ada 3 tampilannya. Ini baru format biasa, akan kita ubah sesuai field yang ada di tabel. Nah, balik ke sini, ini kita ganti jadi nomor ini itu akan mengikuti tampilan seperti ini. Jadi di sini kita sediakan nomor ini nanti akan looping. Jadi akan looping atau dia akan ngulang untuk menampilkan berapa nomor sesuai data yang ada di tabel. Jadi kalau datanya ada 10, nanti nomornya juga akan looping sebanyak 10 data. Nah, jadi kita tambahkan nomor, kemudian ini kita ganti, sesuaikan fieldnya, jadi ada name. Nah, kita copy paste aja ya. Name, kemudian nama. Ini hanya labelnya saja atau judul dari tabel yang di atasnya. Jadi tidak sesuai dengan field, tidak apa-apa. Nama mahasiswa, kemudian alamat, lalu jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, oke, kita simpan dulu, Ctrl S dulu, lalu kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang sudah kita tambahkan tadi adalah field yang ada di tabelnya, tinggal kita baca isinya. Jadi isi ini kita baca dari MySQL yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, aksi ini nanti akan berisi tombol. Jadi ini akan dibahas nanti karena belum kita pakai di video ini. Jadi aksi ini isinya adalah apa yang akan kita lakukan, apakah edit atau hapus data. Nah, kita bikin di antara sini. Jadi ini adalah nomor yang tampil pertama kali di sini. Oke. Nah, tinggal kita bikin isinya. Nah, kita tampilkan datanya. Jadi di antara sini, antara judulnya sama isinya, ini kita bikin menampilkan data dari tabel. Jadi kita bikin tag PHP. Oke, lalu bikin tutupnya supaya nggak lupa. Nah, lalu bikin satu variabel. Variabelnya misalnya tampil, lalu baca MySQL untuk query. Oke, lalu panggil variabel koneksinya. Tampil datanya. Karena kita mau tampilkan data mahasiswa, berarti masukkan perintah query select bintang from TMHS. TMHS ini adalah nama tabel yang sudah kita buat, yaitu TMHS ini. Dan kita akan tampilkan nama yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, sampai di sini. Lalu kita panggil datanya. Jadi kita lakukan perulangan while. Nah, ini adalah data. Jadi berapapun jumlah datanya itu nanti akan ngulang. Nah, jadi data lalu sama dengan ini variabel ya, bisa kita baca bebas. Jadi data lalu MySQL kita baca berdasarkan array. Jadi array itu kan adalah menampilkan semua data tanpa harus, jadi kalau ada 10 data tanpa kita harus panggil masing-masing 10. Jadi kalau pakai array cukup satu, nanti dia akan mewakili untuk bagian bawahnya. Array juga sudah dibahas sebelum
UTS kemarin. Nah, kita tampilkan datanya, lalu kita baca perintah query-nya, yaitu variabel tampil. Nah, bikin n. Ini kita tutup di sini. Oke, lalu yang baca adalah ini. Oke, kita pindahkan bawah. Oke. Nah, kita bikin bawah sini. Nah, kita anggap dia nomor 1 dulu. Lalu kita bikin tag PHP. Sorry. Nah, jadi kita nggak usah tulis PHP, karena sebenarnya dengan tag PHP-nya saja lebih kecil, lalu simbol tanda tanya itu juga sudah sama dengan PHP. Lalu kita baca data. Jadi data yang di sini untuk menampilkan variabel perintah SQL untuk data mahasiswa. Jadi data ini, kalau datanya ada 3 sesuai data kita, maka yang dia tampilkan adalah 3-3-nya. Jadi pertama, baca kolomnya dulu. Sama dengan string data. Lalu ketik. Nah, ini kita baca field di tabel, dimulai dari name. Lalu kita tutup tag PHP-nya. Ini kita copy paste aja. Nah, jadi data yang di sini itu memanggil masing-masing filenya. Jadi nama, kemudian alamat. Oke. Lalu jenis kelamin. Nah, kita baca sesuai filenya ya. Jadi huruf besar huruf kecilnya pengaruh, jadi hati-hati. Nah, sampai di sini lalu kita buka lagi tag PHP lagi untuk bikin perulangannya. Oke, kita coba hapus dulu ya. Nah, kita pindahkan di atasnya TR. Oke, kita simpan. Lalu kita running. Oke, ada error ya di bagian baris 70, bagian sini. Nah, coba kita mau tampilkan dulu nomornya sebelum kita balik untuk perbaiki yang errornya. Nah, jadi kan ada variabel nomor yang mau kita tambahkan. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Setelah tampil, kita mau bikin urutan nomor yang di depannya tadi. Kita mulai dari 1, jadi dia tampilkan nomor 1 dulu. Oke, lalu ke bawah sini. Nah, kita bikin dulu tag PHP. Nah, bikin variabel string nomor. Plus sama dengan 1. Jadi setiap ada data, misalnya data yang kedua, nanti nomor 1 ditambah 1, jadi nanti tampilnya 2 dan seterusnya. Jadi dia akan menampilkan sejajar atau sederet nomornya 1, 2, 3 tergantung jumlah data yang ada di tabel. Lalu ini tutup kurungnya yang tadi, yang pasangannya yang di atas, karena ada variabel nomornya. Lalu kita tutup, lalu tutup lagi tag PHP-nya. Nah, selesai. Kita running. Oke, ini belum nambah ya. Nah, ini mau kita tambahkan, jadi 1, 2, lalu ada 3.
Oke. Nah, jadi di sini ada angka 1. Angka 1 ini yang akan tampil. Jadi dia nanti nampil di sini. Oke, jadi tampilnya di sini 1, 1, 1. Nah, kita mau bikin supaya tampil datanya itu. Nah, jadi kita mau bikin supaya tampil datanya itu adalah 1, 2, 3. Nah, di sini berarti tinggal baca variabel nomor yang kita buat tadi. Nah, jangan lupa tambahkan tag PHP. Lalu kita tutup. Nah, selesai. Kita Ctrl S. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, ini adalah data yang sudah kita tampilkan berdasarkan data yang ada di localhost. Data yang ada di database yang sudah kita buat tadi. Jadi Risma, Muhammad Aldi, sama Sally. Nah, berarti Risma, Muhammad Aldi, sama Sally. Nah, ini video untuk menampilkan data atau baca data dari tabel ke PHP. Cukup sekian video kali ini. Nanti kita lanjut lagi video berikutnya untuk perintah simpan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.